Nah, sebenarnya sih Mami Kiko ini sebenarnya apa sih yang menarik dari dongeng itu sih sebenarnya dan gimana sih ceritanya gitu kan, Iya, Mami? jadi akhirnya Hmm, karena berpikiran terus-terus, oh ini ternyata dongeng ini bener bagus. iya. Cuman ya istilah dongeng itu buruk di masyarakat. Ah, ya Beberapa gitu ya. masyarakat menganggap itu adalah itu cerita bohong tuh kayak gitu Ya biasanya ya. seperti itu ya. Jadi oke lah, makanya saya bercerita akhirnya. Aku Hmm, bilang kenapa? Karena sebenarnya bukan dongeng yang salah. bukan dongeng yang Iya, salah tapi ya. memang dongeng ini kan macam-macam. Cuma orang belum tahu. Kayak Sage, cerita kepahlawanan itu Hmm, dongeng juga iya. gitu. Kok bisa masuk dalam Siro juga dongeng juga. Hmm, Ketika kita menceritakan kan berimajinasi. iya berimajinasi. Fokusnya imajinasi. Cuma itu tadi kakunya pada arti pemahaman ya Seseorang gitu kan. arti Arti yang ya, baku. arti yang baku. Dongeng cerita bohong. Ya Hmm, itu. Padahal hmm. dongeng ini adalah peribaratan. Jadi kita mau menyampaikan satu pesan melalui sebuah Ya. cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orkes, obrolan kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Dan tentu saja saya Usmarlah Haji, sang pengiring orkes ya. Dan saat ini sudah kedatangan tamu lagi nih dari, aduh, ini kalau saya bilang ini seorang perempuan yang luar biasa dan punya skill begitu ya sebenarnya netizen ya. Dan saya langsung saya memperkenalkan beliau ada Mami Kiko. Halo, Hai, halo, assalamualaikum. waalaikumsalam. Apa kabar Mami Kiko? Baik. Oh Saya Kiko, yang kok Kiko yang jawab ditanya. sih? Iya, Eh, baik. Saya mm-mm. wakili orang tua, diam aja. Oke, nah netizen ini adalah Mami Kiko, seorang pendongeng dari Makassar begitu ya, Iya, Mami Kiko ya. Saya panggil Mami Kiko aja ya. boleh, boleh, boleh. Iya, nak. Oke, Mami, kalau Kiko sebentar ya. Kalau Kak Yuma tanya, nanti Kiko juga yang jawab ya. Iya, Oke, iya, oke. Jadi Mami dulu yang jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan saya ya. iya. Oke deh, thank you Bu Kiko. Nah, Mami Kiko nih sebagai seorang pendongeng dari Makassar nih, sebenarnya kesukaannya sejak awal seperti apa sih? Nggak suka dongeng gitu? Eh, Iya. dari dulu suka dongeng, Mm-mm. iya, Gimana suka. nih awal ceritanya nih sehingga apa ya menjadi seorang pendongeng hingga saat ini dan mengedukasi anak-anak pastinya ya seperti itu. Amin, Iya. amin, amin. Mm-mm. Itu yang diharapkan. Dari kecil, Mm-mm. papa senang dongeng, Ya. mama senang dongeng, Mm. nenek senang dongeng. Ya, Mm-mm. jadi waktu itu akhirnya berkeluarga kan, Mm-mm. cie. Berkeluarga. Oke. Laku nih. Udah laku. Maaf yang jomblo Oke. ya. Ya, jadi Oh. waktu itu udah berkeluarga. Mm-mm. Penerapan pendidikan ke anak-anak memang kadang kan sulit nih karena nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua yang baik. Mm-mm. Iya. Jadi aku karena akhirnya biasa kita kalau aku dulu nggak keluar rumah karena orang tua sering cerita tentang hantu kalau timbul ketika sore hari Iya, kan biasa iya. gitu. Jadi aku ceritain ke anak-anak tapi dalam versi yang berbeda. Persen berbeda. Karena setiap tahun itu kan daya kritis anak-anak juga berbeda. Iya. Ya, jadi saya awalnya berada di bidang hukum. Mm-mm. Oh, jadi Mami Kiko Basicnya ini dari hukum, iya. sarjana hukum seperti itu ya? Iya, Oke. jadi di hukum keluarga saya nemukan banyak korban keluarga itu perceraian adalah anak kayak gitu. Ya, jadi Jadi akhirnya biasanya kan ada anak-anak mm, yang menjadi korban seperti itu ya ketika iya, orang tuanya bercerai begitu ya. iya, awalnya itu. Jadi Heeh. ketika aku menerapkan ke anakku sukses kayak gitu ya. Mm-mm. Kok nggak menerapkan ke anak-anak korban perceraian? Nah, Mm-mm. awalnya itu. Jadi akhirnya berlanjutlah cerita. Heeh. Nanti akhirnya saya sudah berkeluarga, punya anak nambah Mm-mm. Nambah anak maksudnya, Bu? sampai 5. Nambah. Oke, heeh. Iya, maaf ya KB. Oke. Kita keluarga besar kayak. Hmm. Jadi waktu itu akhirnya kelima anakku nih jarang keluar rumah oleh para Oke. tetangga bilang, "Kok anaknya jarang keluar rumah?" Jarang keluar rumah begitu ya? Iya, penerapan cerita dan pola belajar area sudut. Saya nggak tahu kalau di TK itu ternyata diterapkan di sekolah. Jadi ada teman bilang, kamu kan udah nggak kerja lagi nih, bantu dong ngajar di sekolah. Ya, awalnya Oke. gitu ya. Udah ngajarlah di sekolah. Nanti di sekolah juga gitu, modal cerita. Jadi kalau anak-anak yang lari-lari, kita ceritakan tentang si Dudu yang hidungnya patah karena ketabrak pintu. Ya, ada juga macam-macam akhirnya. Macam-macam. Dari situ saya akhirnya belajar. Oh, ternyata
yang aku terapkan ini dongeng sebenarnya, Oke. imajinasi. Imajinasi. Dan anak-anak itu sangat tidak mau ditegur secara langsung. Nih, iya, ya, ya. Jadi Kiko nggak mau ditegur ya? Nanti kalau berbuat salah gimana dong? Harus diceritain dulu. Oke. Iya, jadi akhirnya aku negur tuh melalui cerita, sindiran, apa itu fabel dan lain-lain. Dan ternyata dongeng itu banyak jenisnya dan banyak caranya, nggak cuma sekedar cerita imajinasi. Kalau dulu kan kita radio ya. Iya, radio. Iya. Nah, sekarang juga nih yang berbahasa imajinasi gitu kan. Sampai anak-anak ternyata sekarang masuknya di visual. Ya, jadi anak-anak tuh lebih intens nonton depan televisi. Iya. Pada ceritanya yang terulang-ulang. Itu kan dongeng juga, tapi dongengnya dalam bentuk picture, ya. Jadi akhirnya macam-macam lah. Nah, itu akhirnya saya ketika di sekolah ngajar, lalu ketemu dengan beberapa komunitas teman-teman. Ya udah jadi pendongeng aja gitu. Biar gitu. Bisa berbagi ilmunya gitu. Ya. Dan akhirnya, bisa memberikan pelajaran-pelajaran ya untuk anak-anak ya. Kan anak-anak itu kan pasti butuh imajinasi. Oh, sangat ya. Dan mereka kadang imajinasinya di luar kepala kita ya. Nggak nyangka ya. Lah mami apa? Itu awalnya lagi kita ketawa loh. Mana mulutnya gitu. Ya udah ada ketawa aja. Ya semacam itu. Nah, akhirnya cerita, saya bikin komunitas bercerita, ABC Ayo Bercerita. ABC Ayo Bercerita, itu nama komunitasnya Mami Kiko. Iya, komunitasnya itu berdalam bentuk pergerakan, ayo kita kembalikan bercerita. Orang tua sekarang sudah jarang bercerita sama anaknya. Dongeng gitu ya. Jangankan sebelum tidur, ngobrol aja jarang. Iya, padahal dulu kan dulu kan itu orang tua kita itu kalau mau menidurkan anak-anaknya itu kasih dongeng dulu. Gimana lagunya tadi? Apa ya lagunya ya? Dongengmu sebelum tidur. Itu kan. Udah versi tuanya nih. Iya, versi tua kan. Ini kan udah lama juga sih lagunya Mami. Iya, benar. Oke, Kiko belum lahir gitu kan? Iya. Oke. Nah, sebenarnya sih Mami Kiko ini sebenarnya apa sih yang menarik dari dongeng itu sih sebenarnya, dan gimana sih ceritanya gitu kan? Iya, jadi akhirnya karena berpikiran terus, ini ternyata dongeng ini bener bagus. Cuman ya istilah dongeng itu buruk di masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap itu adalah itu cerita bohong tuh kayak gitu. Ya, biasanya seperti itu ya. Jadi oke lah, makanya saya bercerita akhirnya. Bilang kenapa? Karena sebenarnya bukan dongeng yang salah. Bukan dongeng yang salah. Tapi memang dongeng ini kan macam-macam. Cuma orang belum tahu. Kayak Sage, cerita kepahlawanan itu dongeng juga. Gitu. Kok bisa masuk dalam Siro juga dongeng juga. Ketika kita menceritakan kan berimajinasi. Iya, berimajinasi. Fokusnya imajinasi. Cuma itu tadi kakunya pada arti pemahaman. Ya, seseorang arti, gitu kan. Arti yang baku. Arti yang dongeng cerita bohong. Ya, itu. Padahal dongeng ini adalah peribaratan. Jadi kita mau menyampaikan satu pesan melalui sebuah cerita. Ya, tapi kan kalau dongeng untuk menceritakan pahlawan itu kan biasanya kan dilihat dari sejarah gitu ya. Iya. Mami, nah, kok dibilang dongeng ya? Karena sejarah ini dari mulut ke mulut. Budaya tutur. Ya, jadi gitu dalam namanya dari mulut ke mulut kadang ada yang ditambah, ada yang dikurang gitu. Ya. Itu persis saya ya. Oke. Iya. Betul ya Kiko ya? Iya. Iya. Jadi kayak termasuk Siroh lah itu nggak bisa juga. Tapi ada perbedaannya. Kalau kayak cerita pahlawan itu nggak boleh kita rubah 3. Ya, termasuk Siroh ya. Iya. Itu adalah nama lokasi, nama tempat, alamat, kejadian, tokoh dengan waktu. Nah, itu harus diperhatikan. 3 boleh, tidak boleh beda. Karena itu menyalahi sejarah lagi kalau sudah berbeda. Iya. Jadi itu harus diperhatikan 3 itu ya. Iya, kalau selebihnya improvisasi nggak apa-apa. Untuk menarik perhatian anak-anak gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk syarat-syarat menjadi seorang pendongeng sebenarnya seperti apa sih Mami? Menyenangkan aja, niatnya dulu menyenangkan. Menyenangkan. Karena kalau kita nggak senang gimana mau nyenangin orang ya. Iya. Jadi kita harus senang dulu. Apakah butuh mood juga begitu ya seorang pendongeng ya? Butuh, butuh gitu ya? Iya, butuh. Dan kadang juga itu sebenarnya dari dalam ya. Sebete apapun itu kalau memang sudah dari dalam, ya kita ketemu anak-anak tuh langsung udah berubah aja ketika musik udah main. Udah ya lepas gitu. Iya. Berarti kalau seorang pendongeng itu ya itu butuh apa ya? Butuh mood yang bagus begitu. Selalu begitu ya? Harus mempunyai mood yang bagus ya? Iya, gitu. Harus punya mood yang bagus sebenarnya. Karena itu bisa ngalir dengan nyaman. Yang pertama ya. Tapi selain itu juga
harus ada kemauan. Walaupun moodnya bagus, kalau dia lagi nggak Dia mau, nggak beda mau. juga. Iya, kadang Gitu. ada yang moodnya tidak bagus mau, atau ada lagi moodnya bagus dia tidak mau kayak gitu. Karena apa? Karena pikirnya tadi itu mungkin ada yang pikir berbayar dan lain-lain. Iya. Kan Tapi kalau masuk ke bisnis ya. iya betul itu kan profesi ya, Iya. Mami ya. Oke. Kalau seorang pendongeng itu juga apa ya, apakah harus selalu ceria begitu? Sebenarnya enggak, tergantung audiensnya. Iya. Kalau kita mendongeng di anak tingkat SMA, kita nggak mungkin berceria seperti kepada anak PAUD ya. Oh, berarti untuk SMA bisa didongengkan juga ya? Oh, seperti itu bisa. ya? Bisa. Bahkan iya ada beberapa Oke. siswa SMA tuh, bahkan bukan cuma SMA, sampai ke kalangan intelektual. Intelektual aja didongengkan juga. bener, Oh, bisa. berarti ini kameramen saya nanti didongengkan juga nanti. Karena Oke. gini, ketika kita dongeng tadi larinya ke kata cerita, itu motivasi juga termasuk cerita motivasi ya. Iya. Ya, semacam seperti itu. Jadi ketika kita mau menasehati atau menegur atau membuat sebuah skrip cerita, itu memang ada skripnya dalam setiap bahasan kisah. Oke. Terutama harus rajin banyak membaca. Banyak membaca Literasi, begitu ya. iya. Nggak mungkin bisa jadi pendongeng kalau dia Hmm. literasinya kurang, ya. Oke. Tadi Mami Kiko mendongeng tahun berapa sih kemarin mulai? Kalau mulainya itu saya dari tahun 2015. 2015. Iya, menjadi Oke. benar-benar profesi itu tahun 2015 juga. Nggak, kalau dari dulunya tuh saya nggak tahu kalau itu pendongeng itu profesi, saya nggak tahu. Iya, saya taunya mendongeng aja. Mendongeng aja Nggak begitu dibayar, ngajar aja, pokoknya mendongeng aja. Nanti ketika saya tahu, oh itu profesi, mulai tahun 2015. 2015. Saya benar-benar iya. berprofesi. Iya. Oke, dari tahun 2015 Mami Kiko sudah menjadi pendongeng seperti itu ya. Bagaimana untuk saat ini untuk dongeng untuk anak-anak? Apakah sudah apa ya istilahnya ya, sudah tergerus oleh zaman atau gimana ini, atau semakin berkurang kah atau gimana, Mami? Kalau saya sih menurutku sebenarnya malah justru semakin banyak. Semakin banyak ya? Iya, tapi orang menganggap itu memang semakin berkurang karena kalah dengan sumber media yang lain, ya. Oke. Tapi kalau makanya kita harus jeli-jeli ya, geli-geli kok. Geli-geli. Kiko. Iya, harus jeli-jeli kayak jadi membuat dongeng itu kemasannya harus semenarik mungkin, iya. Nah, salah satunya aku menghadirkan Kiko ini sebagai ini salah satu seni, sebenarnya bukan seni dongeng ya, tapi seni ventriloquist. Seni suara perut. Kalau Kiko sendiri tahun berapa sih lahirnya? Nah, tahun berapa nih? Kan Mami Kiko itu mulai mendongeng itu kan 2015. Berarti lahirnya Kiko kapan tuh? Berapa ya? Nah, berapa? Lupa ya? 2018. 2018 ya. Berarti udah berapa tahun ya? 19, 20, 21, 22. Berarti udah 4 tahun ya Kiko ya? Harusnya 6 tahun. Kok 6 tahun sih? Iya, kenapa 6 tahun? 2 tahunnya itu di dalam pabrik. Jadi Kiko ini di dalam pabrik ya, bukan di dalam rahim ya? Alam pabrik. Alam pabrik. Oke Kiko, sebentar Kiko, diam dulu ya. Aku mau ngobrol lagi sama Mami ya. Oke. Oke, nah Mami Kiko ini sebenarnya apa ya, kemampuan untuk mendongeng itu beda nggak sih, misalnya untuk di sekolah ataupun di luar sekolah begitu ya? Sebenarnya tuh sama aja, tapi kalau kita benar-benar menjadikan itu sebuah profesi, ya kita juga harus mengklasifikasi. Ya, antara untuk event itu kan biasa ada event itu temanya apa gitu. Misalkan Hari Anak Indonesia, masa kita cerita tentang pahlawan, nggak mungkin ya. Kalau untuk sekolah, kebetulan di ABC tadi itu kita bagi tiga clue. Orang tua bercerita, guru bercerita, anak bercerita. Ya. Orang tua bercerita itu kita parenting kebanyakan mengenai tata cara komunikasi efektif di rumah. Tapi itu didongengkan juga? Iya. Oh, berarti nanti orang tuanya pada tidur nih nanti, Mami. Ya, jadi orang tua itu kadang kan nggak tahu materinya nih. Anak aku minta maaf ya, ada orang tua yang anaknya gini, anaknya suka mencuri ya. Iya, minta maaf ya. Iya, jadi gimana nih cara negur anak aku untuk nggak nyuri gitu. Karena kan peka nih kalau aku bilang jangan nyuri, nanti dia merasa ketahuan dan lain-lain, ya merasa dihukum. Akhirnya ada beberapa cerita yang kita
kasih tahu, dan itu memang di-share di grup, tapi untuk pertanyaannya di Japri biasa kayak gitu. Untuk temuan buat orang-orang tua. Ada juga, "Mami, anak saya belum waktunya." Bukan lagi belum waktunya, Mami, ini dia sudah merokok. Gimana nih caranya untuk menegur anak saya yang merokok, atau anak saya yang senang naik motor ugal-ugalan, ikut-ikutan temannya. Ya, akhirnya ada beberapa memang caranya bercerita dengan komunikasi efektif tadi itu. Kita kan komunikasi efektif ini nggak mesti harus dari cerita yang dongeng yang selama ini kita baca secara enggak. Itu cerita motivasi, ya. Cerita pengalaman kita, ya. Kalau misalnya, waduh tuh Mami pernah punya teman, anaknya patah kakinya, sampai sekarang itu kasihan, nggak bisa lagi jalan, nggak bisa jadi apa-apa, ada dia mau jadi tentara. Loh kok bisa Mi? Ya karena dia waktu itu pernah naik motor ngebut. Nah itu kan cerita motivasi, cerita pengalaman hidup kita. Yang anak-anak itu. Jadi dongeng itu bukan cuma disadur dari sebuah buku kayak begitu ya, tapi bisa jadi pengalaman juga dari pengalaman. Ya. Oke. Aduh, ini kenapa sih? Kaget ya dengar ini ya? Iya. Kiko. Itu suara apa sih, Kiko? Kentut. Oh, kentut sih. Iya. Oke. Nah, Mami Kiko, kita lanjut lagi, Mami Kiko. Aduh, ini Kiko juga selalu ini ya. Diam dulu lagi ya. Oke. Nah, Mami sebenarnya hal tersulit dalam mendongeng seperti apa? Mungkin Mami Kiko mengalami seperti itu, tersulit itu ketika di awal, ketika pertama ketika kita mendongeng di luar ruangan, itu suara nggak bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak karena banyak kayak gitu ya. Jadi tentu solusinya yang menggunakan audio system yang bagus. Ya. Kalau di dalam ruangan biasa mungkin karena kebanyakan lagi anaknya di dalam ruangan juga nggak bagus kayak gitu. Dan yang paling klasik itu adalah ketika kita mendongeng itu banyak hal-hal yang tidak bisa tersampaikan. Ya. Itu kenapa, Mami? Banyak masalahnya kayak gitu. Masalahnya sih didongengkan gitu. Iya, ketika didongeng itu kita melihat dulu kasusnya ke anak, audiensnya. Iya. Ketika kita mendongeng saya pernah mendongeng di sebuah sekolah SLB, itu kan anak-anak nggak bisa menerima perkataan kita, nggak bisa ditangkap karena dia kebetulan tuli, Jadi kita memang dongeng harus benar-benar kreatif cara berceritanya, menggunakan audio dan audio juga berarti menggunakan sebagian audio. Ada audio yang pakai telinga kayak begini. Visual juga. Iya, visual juga. Jadi ada juga beberapa dongeng yang gerakannya menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Atau menggunakan shadow yang bayangan tangan. Iya, itu ada juga. Oh, ada juga begitu ya. Atau wayang-wayangan. Wayang-wayangan juga. Dan memang properti dongeng itu sangat banyak dan itu memang disesuaikan untuk ke anak-anaknya. Jadi bukan dongeng itu cuma bertutur aja ya, tapi bisa digerakkan dengan eyeshadow kemudian. Iya, gitu. Dengan shadow bayangan. Bukan eyeshadow. Shadow gitu ya, Pak. Aduh, maaf Kiko, aduh. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi ini Kiko, saya mau tahu juga nih, biar netizen juga tahu. Ini sebenarnya kalau Kiko ini kan sebenarnya boneka nih. Kiko. Iya ya? Iya. Boneka kayak ini. Iya. Boneka arwah. Ya, tapi bisa ngomong gitu. Sebenarnya ilmu yang diterapkan seperti apa sih untuk bisa menyuarakan Kiko misalnya gitu? Iya, itu bisa dijelaskan gitu. Iya. Ini namanya salah satu seni pertunjukan namanya ventriloquist. Ventriloquist. Ya, oke. Salah satu ini ventriloquist. Ini namanya venfigur, Venfigur. Kalau ilmunya ventriloquism, Jadi ventriloquist ini dia adalah menggunakan bahasa perut, Jadi kayak ngomong itu imajinasinya harus ada di sini, ilusi yang kita tampilkan. Kita latihan suara perut dan bibir nggak bergerak. Dan juga pakai skrip, Oh gitu. Jadi kalau mendongeng, misalkan ke anak-anak, nah hari ini Mami Kiko lagi sakit gigi nih, nggak bisa dongeng. Aku aja yang gantikan ya. Iya boleh. Hai teman-teman. Halo Kiko. Yuda siapa? Yuma. Yuma. Kalau Kak Yuda itu dia di program lain. Kebetulan ada juga namanya Yuda gitu kan hostnya. Yuda. Yuda. Parah.
Oke. Ya. Jadi Oke. cerita dong Mm-mm. teman-teman gimana biasanya. Gimana nih ceritanya? Hai teman-teman. Hai. Hai. Ini kita ingin cerita nih. Hmm. Cerita apa? Cerita apa tuh? Seorang anak yang ganteng. Mm-mm. Namanya Cika. Nggak boleh masa namanya Cika. Biarin kan biar terkenal. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi Kiko Jadi, ini salah satu media. mm-mm. Sama kita mendongeng pakai properti boneka tangan. Kayak dulu bunyi-bunyi lah. Gitu. Iya. Cuma ini lebih pada sosok. Ya. Jadi Kiko punya CV sendiri. Iya. Tanggal lahirnya berapa, sukanya apa. Iya. Kiko suka apa? Bakso. Ah, suka bakso. Oh, emang bisa makan bakso, Kiko? Hah? Lalu katanya suka bakso. Loh. Ini nih yang makan nih. Oke. Bilang-bilang. Aduh, luar biasa ya netizen ya. Ini adalah pertunjukan yang gimana gitu ya. Oke. Nah, Mami Kiko selama ini jadi pendongeng itu ini kan mengedukasi anak-anak begitu ya. Ada nggak misalnya diusulkan sekarang sudah menjadi mata pelajaran di sekolah mungkin? Iya, jadi masuk di bidang ekskul, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ya. Jadi pengenalan profesi mengenai dongeng, Mm-mm. teater panggung, ya juga. Karena kemarin tuh kebetulan ada apresiasi dari pemerintah di gerakan seniman masuk sekolah, Mm-mm. yaitu juga membuat bagaimana kita mengajari anak-anak untuk berteatrikal, Iya. termasuk juga bercerita. Ada juga yang mau menggunakan boneka Kiko, oke, Oke. Oke, saya benerin dulu anunya ya. Ya. Kan nggak masuk deh. Tes coba. Oke. Coba dicoba lagi, Mami. Halo, baru. Oke, siap. Kayaknya harus maju nih. Iya nih. Oke, ya. Nah, kalau di sekolah sendiri udah masuk ya untuk ngajar di dongeng gitu ya? Iya, kalau di sekolah ada beberapa sekolah yang kita mengajar bidang teater bercerita. Ya, jadi mendongeng itu bisa sendiri, bisa berkolaborasi dalam bentuk beberapa teman. Iya. Iya. Oke. Jadi kayak semacam kalau kita itu dulu biasa menamakan itu adalah panggung anak, ya semacam begitu. Oke. Jadi kalau selama ini mendongeng sebenarnya manfaatnya seperti apa sih, manfaat-manfaat yang didapatkan untuk didongengkan gitu? Iya. Mami? Manfaatnya adalah bisa memberikan pesan, ya, memberikan kesan kepada anak-anak. Iya. Pesannya ini bisa dalam bentuk kita memberikan nasihat tadi dalam ada tujuan. Kalau orang tua, kalau guru itu untuk penyampaian materi pembelajaran. Oke. Ya kayak banyak. Contohnya minta maaf di Indonesia kan kurang-kurang nih anak-anak suka matematika. Oke. Apalagi kalau soal cerita. Aduh, nggak suka sekali. Ya, kenapa? Karena memang imajinasi implementasi pembelajaran ke dunia nyata itu memang beda gitu. Oke, Jadi anak-anak gitu ya. mau belajar IPA ya harus paham dulu. Iya. Ini gunaannya untuk apa ya? Oke. IPS. Tunggu bentar lagi ya, Oke. Mami ya. Aku ini. Oke, biar enggak. Kiko nakal sih, Kiko. Iya nih. Udah bagus. Oke, Karena udah bagus Kiko kan? belum mandi kali ini, Kak. Emang belum mandi ya kesini ya, Kiko ya? Iya. Ih, kenapa nggak mandi? Nanti lama keringnya. Atau mau mandi hujan ya? Tahu. Oh, suka mandi hujan? Suka. Oke. Nanti kamu sakit kalau mandi hujan nanti. Suka, tapi jangan di bawah genteng. Hah? Apa kalau di bawah genteng? Ada tai burung kata Mami. Aduh, Kiko. Oke, nah, selama mendongeng gitu, Mami ya, ini ada kesalahan-kesalahan yang fatal nggak biasanya gitu? Kalau kesalahan fatal. Pada umumnya begitu. Iya. Sebenarnya ada orang menganggap sebuah cerita itu bisa mencederai imajinasi anak ketika kita. Tapi itu tergantung sebenarnya. Karena 100% ketika kita bercerita itu tidak ada kesalahan fatal kecuali sumber cerita yang salah. Oke. Ya, kadang ada yang tidak cocok kita sampaikan kepada anak-anak, makanya dalam dongeng itu ada skala usia.
Oke. Ya, cerita ini untuk anak usia segini sampai segini, usia segini sampai segini, ceritanya ini. Ada Ada klasifikasinya dan ya, harus, iya, harus iya. gitu ya. Karena kita nggak bisa menyampaikan cerita dewasa kepada anak-anak yang usia Anak-anak PAUD. gitu ya. Walaupun kita kemas dalam bentuk fabel sekalipun, nggak bisa, tetap nggak boleh. Iya, Oke, harus. begitu ya. Oke. Nah, ini kita udah lama-lama ya, udah bincang-bincang ya Kiko ya. Oke, Kiko. Masih mau ngobrol ya Kiko ya? Iya. Udah dulu deh. Kita break dulu ya. Nggak mau. Nanti aku dipanggil sendiri deh. Maunya Nanti- panggil sendiri. Iya. Oke, nah Mami Kiko ini Hmm. sebenarnya targetnya untuk menjadi pendongeng seperti apa sih targetnya nanti ke depan? Maksudnya mau menjadi pendongeng nasional kah atau sekarang sudah nasional ya gitu? Internasional kali ya. Wah, internasional gitu. Iya. Oke. Jadi ada beberapa Mm. kerjasama dan beberapa negara. Iya. Ya, ada dalam bentuk audio, Mm-mm. ya. Kita dalam bentuk suara, Iya. radio juga, podcast juga. Ada juga yang memang untuk kerjasama warga negara Indonesia yang ada di daerah-daerah, di negara-negara tertentu gitu. Iya. Karena mereka kadang juga merindukan bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak selamanya. Nah, ini biasa orang takut nih mau jadi pendongeng internasional. Kenapa? Ya nggak bisa bahasa Inggris nih, nggak bisa. Nggak juga, tergantung dari siapa yang ngadainnya kayak gitu. Oke. Ya, kalau ngadain Ibu Yasinan di London misalnya, Oke. iya dia juga gitu kayak gitu. Atau Ibu Yasinan ya istilahnya ya kalau di sini ya. Yasin, oke. Ya, Yasinan yang di Malaysia kayak gitu. Mm-mm. Kita tahu sih ya ada kerjasama dan traveling juga. Iya, gimana itu Bunda kalau misalnya ada yang undang di negara lain yang tentu saja itu Iya. berbeda dengan bahasa Indonesia seperti itu. Atau Audiensnya, ditranslate ya? audiensnya kan orang Indonesia. Oh, Indonesia orang Indonesia juga. tinggal di sana Oke. kebanyakan. Mm. Dan ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara. Oh, bahasa Indonesia kayak gini ya. Oke. Iya, selama ini. Iya. Makanya Kiko rambutnya kuning. Kuning karena bule ya. Iya. Emangnya bapaknya bule ya? Pak Le. Aduh, orang Jawa tuh ya. Walah. Oke, nah ini mungkin saya mau nanya untuk Mami Kiko nih, untuk ini harapan untuk Mami Kiko ke depannya untuk dongeng ini seperti apa sih harapannya Mami Iya. untuk ke depan ini karena kan dongeng itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak mungkin ya seperti itu. Jadi pertama tadi saya kembalikan orang tua bercerita, guru bercerita. Yang terakhir adalah anak bercerita. Ketika kita bicara tentang anak bercerita, maka anak-anak ini bisa terangkat imajinasinya dan menjadikan dia lebih baik, yaitu dia jadi paham akan minat dan bakatnya. Jadi Oke. melalui dongeng dia bisa terinspirasi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi tokoh yang seperti dia dengar, menjadi suatu pandangan, oh kalau aku ingin begini aku harus seperti si dia nih kesannya. Oke. Ya, aku harus menjadi lebih baik melalui sebuah cerita. Intinya seperti itu. Oke, waduh, terima kasih Mami Kiko juga Kiko ya. sama-sama. Oke, tapi sebelumnya saya mau mau bacakan sebuah dongeng juga seperti itu ya, Mami. Iya. Dan tentunya mudah-mudahan perbincangan kita ini dilihat oleh anak-anak Amin. di luar sana yang Iya. tentunya masih rindu dengan dongeng seperti itu. Akan ya. terinspirasi, amin. Oke, nah netizen dongeng tak pernah diam ya, namun terus bergerak. Terkadang inti ceritanya sama, namun alurnya yang berbeda. Alfu Lela Ulela atau The Thousand and One Night in Swahili ya adalah fundamental sejarah dongeng dunia. Sementara di Indonesia kita lebih mengenal dengan sebutan Kisah 1001 Malam. Dongeng teruslah berkembang. Kisahmu dapat membahagiakan jutaan anak Indonesia. Bahkan kaum tua pun senyumannya mereka saat mendengar kisah-kisah darimu. Waduh, itu adalah sepatah kata ya untuk bisa mendengungkan kembali seperti apa dongeng-dongeng yang mungkin ini adalah pendongeng ya, seperti itu, profesi pendongeng itu bisa tetap bertahan seperti itu ya, Iya. dan memberikan edukasi kepada anak-anak seperti itu, Betul. Mami. Bukan begitu Kiko ya? Iya. Tadi dongengnya bagus ya, Adik Kiko ya? Iya dong. Aku suka. Suka Oke. apa? Bagus kata-katanya. Oke. Dan mungkin Kiko
Kiko bisa ini ya ngajak teman-teman di luar ya untuk bisa subscribe, kemudian like, kemudian komen tentang perbincangan kita ini, Kiko. Oke? Ayo. Boleh? Tunggu ya. Oke. Oke. Ya. Baca doa dulu ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Podcast Orkes ya. By Kabar Kota Sulsel. Subscribe ya teman-teman. Ya, lalu biar bisa dapat berita dari toko-toko Sulsel terhebat. Oke deh, makasih Kiko. Kok ketawanya gitu sih Kiko? Biar kelihatan. Biar kelihatan ya. Emang Oke. kan biasanya ke bawah. Oke, terima kasih Mami Kiko Sama-sama. sudah hadir di studio podcast Orkes by Kabar Kota Sulsel kali ini. Terima kasih untuk Kiko. Selalu mendongeng ya Kiko ya untuk teman-teman ya di luar sana ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.